Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan tentang chi-square. Nah, chi-square digunakan untuk menguji independensi atau keberdirian sendiri antara dua variabel, yang masing-masing variabel memiliki kategori. Jadi masing-masing variabel itu harus memiliki kategori. Contoh kasusnya adalah seorang peneliti ingin melihat independensi antara jenis pupuk dan jenis tanaman. Nah, ini datanya jenis pupuk. Jadi pupuknya itu berkategori, ada dua kategori, organik dan anorganik. Yang tanaman juga berkategori, ada tiga kategori, tanaman A, B, dan C. Data ini saya inputkan ke dalam SPSS. Nah, untuk variabel view-nya seperti ini, ada variabel pupuk dan tanaman. Tipenya sama-sama numerik, value-nya sama-sama diisi, karena variabel pupuk dan tanaman merupakan variabel berkategori. Diisinya sesuai kategori masing-masing, organik, anorganik. Yang ini A, B, dan C. Untuk measure-nya nominal semua. Data view-nya seperti ini. Sekarang kita analisis menggunakan SPSS, yaitu analyze, descriptive, lalu cross-tab. Nah, di sini ada row dan columns. Row, silakan pindahkan pupuk ke dalam row, tanaman ke dalam columns. Menentukan row dan columns-nya tergantung teman-teman, tergantung kalian yang akan memasukkan. Setelah itu statistik dan centang chi-square, continue, dan OK. Nah, akan muncul outputnya. Ada dua output. Nah, yang kita lihat adalah yang chi-square test. Setelah itu kita interpretasikan hasil outputnya. Yang pertama, kita buat hipotesis terlebih dahulu. Berdasarkan kasus di atas, H0-nya adalah variabel baris dan kolom saling independen, atau tidak ada perbedaan antara variabel baris dan kolom. H1-nya variabel baris dan kolom tidak saling independen, atau ada perbedaan antara variabel baris dan kolom. Nah, pengambilan keputusannya dalam uji chi-square ini ada dua, berdasarkan perbandingan X hitung atau chi hitung dengan chi tabel. Chi itu lambangnya X ya, X besar. Syaratnya H0 diterima jika chi hitung kurang dari chi tabel, dan H0 ditolak jika chi hitung lebih dari chi tabel atau X tabel. Nah, di output kita punya X hitungnya. Di tabel chi-square bagian persen chi-square, yaitu 0,822. Nah, sekarang kita cari nilai X tabelnya, yaitu transform compute variable X tabel, cari inverse DF, lalu cari IDF GIS panah atas. Nah, di sini ada dua tanda tanya. Untuk tanda tanya pertama, berisikan probabilitas yaitu 0,95. Dan tanda tanya kedua adalah R dikurangi 1 dikali K dikurangi 1. R adalah kategori barisnya, K adalah kategori kolomnya. Jangan sampai terbalik ya.
tadi yang dimasukkan dalam row yang mana dan yang dimasukkan dalam kolom yang mana. Jadi untuk tanda tanya pertama 0,95, tanda tanya kedua, tadi saya menginputkan pupuk di row, maka 2 dikurangi 1 adalah 1, dan dikali tanamannya sebagai kolom, maka 3 dikurangi 1 adalah 2. 1 dikali 2 adalah 2. Oke. Nah, ini X tabelnya. X tabelnya adalah 5,99. Kita bandingkan dengan X hitungnya. X hitungnya adalah 0,822. Maka karena X hitungnya 0,822 dan X tabelnya 5,99, berdasarkan syarat nilai X hitung kurang dari X tabel, maka H0 diterima. Sehingga kesimpulannya, variabel baris dan kolom saling independen, atau tidak ada perbedaan antara variabel baris dan kolom. Selanjutnya, berdasarkan probabilitas, syaratnya H0 diterima jika SIK lebih dari 0,05, H0 ditolak jika SIK kurang dari 0,05. Kita lihat SIK-nya di output, di baris percentage square yang bagian SIK, yaitu 0,63, di mana 0,63 itu lebih dari 0,05. Maka H0-nya diterima, sehingga kesimpulannya variabel baris dan kolom saling independen, atau tidak ada perbedaan antara variabel baris dan kolom. Jadi kesimpulan berdasarkan probabilitas dan berdasarkan perbandingan X hitung dan X tabel itu akan sama. Sekian penjelasan tentang chi-square. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.